Yah, dunia semakin dingin dan tidak berperasaan sekarang. Karena orang tua itu merasa kali ini usahanya tidak akan bisa berhasil. Jadi dia tidak jadi bertindak lebih jauh. Sebagai gantinya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau sekarang ini masih zaman kita dulu, kalau melihat ada orang tua yang berkeliaran sendirian di sini, seharusnya mengambil inisiatif untuk mengantar orang kembali. Jika tidak bisa antar, minimal juga harus mendekat dan bertanya tentang situasi dan kondisinya." Haha. Desta mencibir dan langsung menanggapinya tanpa ragu. Jika Desta begitu bodoh untuk mendekat dan menanyakan situasi dan kondisi, takutnya sekarang dia sudah menjadi mayat yang dingin. Desta baru sadar kalau orang tua itu tidak hanya licik, tetapi juga tidak tahu malu. "Orang tua, jujur saja. Apakah kamu diutus oleh keluarga Feng?" Desta bertanya dengan suara berat. Pria tua itu hanya mengangkat mulutnya sedikit dan tidak menjawab pertanyaan Desta. Tapi Desta telah melihat jelas dari beberapa ekspresinya tadi. Sebelumnya, Desta pernah mendengar dari Kirito bahwa ada 3 pendekar yang kemampuannya di atas rata-rata dalam keluarga Feng yang melayani sebagai penjaga di sekitar beberapa tokoh kunci keluarga Feng. Selain itu, masih ada 1 pendekar yang tingkatannya lebih tinggi, yang kekuatannya tidak dapat diprediksi. Di masa-masa biasa, orang ini sangat misterius, katanya kemampuan orang ini telah melampaui tingkat kemampuan manusia pada umumnya, orang biasa tidak akan bisa menandingi kemampuan orang tersebut. Namun kekuatan lelaki tua itu hanya beberapa poin lebih baik dari kakek Guo. Jika Desta tidak salah tebak, lelaki tua ini seharusnya menjadi pengawal pribadi pemimpin keluarga Feng saat ini. "Anak muda, selama kamu berjanji padaku untuk pergi ke pengadilan lusa untuk menunjukkan bahwa tuan mudaku hanya difitnah, aku bisa membiarkanmu pergi hari ini, tetapi jika kamu tidak melakukannya, Apa yang bisa kamu lakukan padaku jika aku tidak melakukannya?" Mata Desta terlihat dingin dan nadanya acuh tak acuh. Apa yang paling Desta benci dalam hidupnya adalah apabila ada seseorang yang mengancamnya. Sambil tersenyum, lelaki tua itu berkata, "Aku tahu kamu tidak lemah, bahkan hampir sama kuatnya denganku, tapi aku sangat penasaran, bagaimana dengan kekuatan gadis muda di dalam rumahmu itu?" Mendengar ini, kepala Desta tiba-tiba terasa mau meledak. Matanya dingin dan menatap lelaki tua di depannya dengan tajam, setajam pisau. Desta menatap pria tua itu dan berkata dengan suara dingin, "Aku akan memberimu 3 menit untuk pergi dari sini, atau aku akan membunuhmu. Anak muda sekarang cukup berani, aku mau lihat bagaimana kamu bisa membunuhku." Orang tua itu mendengus, tidak hanya tidak menyingkir dari depan mobil Desta, tetapi malah membuat gerakan tangan bersiap untuk bertarung dan langsung menerjang ke arah Desta. Meskipun kekuatan Desta terbilang jauh lebih kuat daripada kakek Guo, tetapi kekuatan kakek Guo bisa dibilang terburuk di antara 3 pejabat kota. Kali ini, kakek Guo kalah di tangan Desta, ini yang membuat mereka bertiga semuanya mendapatkan banyak kritikan. Jadi kali ini, Desta akan mengerahkan seluruh kekuatan sendiri untuk membuktikan seberapa hebat kekuatan pendekar tersebut. "Siap-siap mati!" Dengan teriakan keras, sosok tubuhnya tiba-tiba membentang dan telapak tangannya ditutupi dengan lapisan cahaya yang samar. Ini adalah semacam ekspresi kekuatan internal yang dilepaskan setelah kekuatan seni bela diri sudah dilatih sampai ke tingkat tinggi dan dalam. Tapi saat ini, Desta sama sekali tidak peduli tentang ini. Desta melangkah, tetapi kecepatan langkah Desta tidak bisa ditangkap oleh pandangan lelaki tua itu. Desta tahu-tahu sudah muncul di sisinya seperti hantu dan langsung menamparkan. Plak! Tubuh lelaki tua itu seperti mendapat pukulan berat, tubuhnya langsung terbanting ke arah sisi jalan dan jatuh ke semak-semak di sisi jalan.
Ketika lelaki tua itu bangun lagi, pipi kanannya sudah bengkak, seperti benjolan karena mulutnya disumpal kain, wajahnya terlihat sangat konyol. Ini sebagai peringatan, jika kamu mencoba menghentikanku lagi, aku akan memenggal kepalamu. Mata Desta tertuju pada lelaki tua itu, dengan nada dingin berkata. Pada saat itu, lelaki tua itu merasa konyol dan merasa seperti sedang diawasi oleh roh-roh jahat. Tampaknya kalau dia berani keberatan, roh jahat itu akan segera menggigit lehernya dan merobek tubuhnya berkeping-keping. Desta langsung membungkuk dan masuk ke dalam mobil, injak pedal dalam-dalam, secepat kilat melaju menuju ke rumah. Setelah sosoknya Desta benar-benar sudah menghilang dari pandangannya, perasaan menekan yang telah melilit lelaki tua itu perlahan baru mulai menghilang. Lelaki tua itu menghela nafas lega, kakinya masih lemas dan dia terduduk di tanah. Dia mengusap wajahnya yang merah dan bengkak dan berkata sendiri, monster apa orang ini? Kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Bahkan, barusan, dia bisa merasakan bahwa tamparan Desta sebenarnya diarahkan ke lehernya. Jika tamparan tadi mengenai lehernya akan langsung patah. Tetapi pada saat kritis, dia jelas merasa bahwa aura Desta sempat berubah sejenak, seolah-olah Desta sedang berjuang melawan diri sendiri. Lalu tamparan itu mendarat di wajahnya, meskipun tetap babak belur, setidaknya masih selamat. Di sisi lain, Desta mempercepat laju mobilnya hingga kecepatan maksimum, sambil terus menelepon ke rumah, tetapi tidak peduli berapa banyak panggilan juga tidak ada yang menjawab. Sialan, kenapa aku bisa begitu ceroboh? Desta, kamu sangat bodoh. Desta memarahi sendiri dalam hatinya dan ingin sekali menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, tetapi tetap saja sangat sulit untuk menghilangkan penyesalan dan kegelisahan di dalam hatinya. Padahal sudah jelas kalau dia sudah menyinggung perasaan keluarga Feng, kenapa masih berani meninggalkan dua gadis itu di rumah? Padahal bukan rahasia umum lagi, keluarga Feng adalah salah satu keluarga tua di kota Yunhai dan informasi orang dalam dan sejarah keluarga Feng melebihi gedung Sky. Kecuali kalau keluarga Chu yang benar-benar bertindak, Desta yang sekarang tidak bisa melakukan apa-apa terhadap keluarga Feng. Oleh karena itu, Desta dan keluarga Fang memiliki tujuan yang jelas di awal operasi, hanya menargetkan Geisha Group dan Valora. Adapun keluarga Feng dan yang lainnya, Desta tidak akan mengambil tindakan apa-apa untuk saat ini. Pada saat itu, Desta dengan jelas mempertimbangkan apakah keluarga Feng akan membalas dendam terhadap situasi ini. Tetapi dia tidak menyangka setelah pulang beberapa saat dan dia sudah merasa nyaman untuk sementara waktu, jadi dia sampai lupa tentang masalah itu. Jika Vero atau Citra sampai terluka karena kecerobohannya, Desta tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidupnya. Berpikir seperti ini, kecemasan Desta di dalam hati menjadi semakin kuat. Di dalam villa, Vero dan Citra sedang berkumpul dan Vero sedang bergumam ragu. Saudari Citra, ponselku tampaknya tidak memiliki sinyal, bahkan sudah terhubung wifi juga tidak dapat terhubung kemanapun, ponsel kamu di sana gimana? Citra juga mengeluarkan ponselnya untuk melihat, berkata. Aku juga sama, tidak punya sinyal, mungkin karena dampak dari guntur beberapa hari yang lalu, biarin saja, nanti pas Desta pulang, biar dia yang mengecek, kita nonton TV saja. Tapi baru saja Citra selesai ngomong, gambar di TV yang awalnya bagus, tiba-tiba terdengar suara jepret dan hilang semua gambar di TV. Ini ada apa lagi? Vero memegang remote control dan menekan beberapa kali, TV tidak merespons. Ya. Aku akan pergi dan mencari orang di kantor pengelola. Saudari Citra, tunggu aku di sini ya. Setelah turun dari sofa, Vero memakai sepatunya dan hendak pergi ke kantor pengelola untuk melihat apakah ada yang sedang bertugas. Citra tiba-tiba meraih lengannya Vero dan berlari menuju ke lantai atas.
Saudari Citra, apa yang terjadi? Vero tersandung dan hampir jatuh, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah Citra menjadi pucat, suaranya menjadi dingin. Jangan bicara, ada yang mengepung rumah kita. Apa? Vero terkejut dan suasana hati yang gelisah tiba-tiba muncul di hatinya. Ketika Citra membawanya ke ruangan di lantai 2, mereka melihat ke lantai bawah melalui jendela. Mereka sudah dikelilingi oleh ratusan orang dan mata mereka langsung menunjukkan kegelisahan dan terkejut. Apa yang terjadi? Vero tertegun dan bertanya dengan gugup. Vero tahu, untuk melindungi mereka, Desta telah menempati beberapa orang yang setia dan berani mati dari keluarga Chu di dekat villa. Tetapi sekarang, apakah orang-orang ini tidak menyadari kalau tempat ini sudah dikepung? Citra tidak segera menjawab, dia menyipit dan samar-samar memperhatikan kalau ada bekas pertempuran dari orang-orang di lantai bawah, sudah jelas bahwa orang-orang ini barusan bertarung. Jika Citra tidak salah menebak, orang-orang yang setia dan berani mati dari keluarga Chu sudah dibereskan oleh orang-orang di bawah. Pada saat ini, sekelompok orang di lantai bawah mengenakan pakaian yang sama dan dengan gerakan rapi terpisah di kedua sisi dan seorang pria parubaya berjalan keluar perlahan dari tengah-tengah kerumunan. Dia menghentikan langkahnya dan mendongak, matanya sejajar dengan mata Citra dan Vero. Nona, aku adalah kepala keluarga Feng saat ini. Gladia Feng, kalian mungkin pernah mendengar tentang aku dari Desta, tetapi kalian mungkin juga belum pernah mendengar tentang aku, tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah kalian harus ikut denganku hari ini. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil Desta menderu dan bergegas masuk ke kompleks seperti seekor banteng yang kesurupan. Ketika Desta kembali ke vilanya, dia hanya menemukan bahwa lampu-lampu terang di dalam villa, tetapi tidak bisa merasakan gerakan apapun. Dia bergegas berlari dari lantai bawah sampai ke atas, dia tidak menemukan jejak Vero dan Citra. Pang! Desta meninju dinding beton keras itu bergetar dan langsung terlihat retakan, seperti jaring laba-laba yang menyebar. Tetap saja terlambat, sial. Beralih ke ruang tamu, Desta menemukan surat di meja teh. Desta mengambil kertas surat dan melihatnya. Tertulis beberapa kalimat. Desta, aku adalah Gladia. Kamu berurusan dengan putraku. Aku menangkap wanitamu dan jika ingin mereka selamat, lusa, datang ke pengadilan tepat waktu dan akui kalau bukti yang memberatkan putraku sengaja dibuat-buat oleh kamu. Selama putraku bisa dibebaskan, mereka akan pulang dengan selamat. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko kamu sendiri. Setelah membaca surat ini, Desta malah merasa lega. Setidaknya sekarang Desta tahu bahwa Gladia menangkap Vero dan Citra hanya untuk menjaga putranya tetap aman. Sebelum putranya dihukum, Vero dan Citra tidak akan dalam bahaya. Dengan pemikiran ini, Desta segera pergi ke rumah keluarga Fang, yang harus dia diskusikan dengan Jenderal Tua Fang. Meskipun Desta akhirnya berhasil menangkap Valora, walau harus menukarnya dengan dua wanita kesayangannya, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Sepanjang jalan, Desta menginjak pedal gas sampai akhir, wajahnya suram hingga tingkat ekstrim. Pengemudi lain di jalan melihat bahwa Desta mengemudi dengan sangat ganas, mereka segera menepi dan berhenti dulu di pinggir jalan. Setelah mobil Desta melewati mereka, mereka baru mulai bergerak lagi walau dengan menggerutu. Dengan cara ini, awalnya dibutuhkan hampir 1 jam untuk sampai ke rumah keluarga Fang, tetapi dipersingkat menjadi 35 menit oleh Desta. Cit! Semburan asap knalpot dan suara rem mendadak, mobil Desta langsung berhenti dan parkir di belakang rumah tua keluarga Fang. Sebelum mobil dimatikan mesinnya, Desta sudah bergegas turun dan berlari ke dalam rumah tua.
Penjaga di depan rumah sudah mengenal Desta, jadi mereka tidak menghentikannya. Mereka hanya bertanya-tanya mengapa pemuda itu, yang katanya pacaran dengan nona muda kedua mereka, kenapa hari ini begitu terburu-buru? Sudah larut malam. Biasanya, jenderal tua sudah tidur. Desta sudah siap mental untuk membangunkan lelaki tua itu, tetapi ketika dia bergegas masuk ke rumah, dia menemukan bahwa Jenderal Fang sedang duduk di kursi roda, menatapnya dengan tenang. Desta, akhirnya kamu datang juga? Jenderal Fang sedikit mengangguk dan berkata dengan tenang. Jenderal tua Fang, aku. Desta baru akan membuka mulutnya, baru saja ingin mengutarakan sebab dan akibat dari masalah ini, tetapi Jenderal tua Fang sudah melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang berat. Aku sudah tahu semua tentang itu, aku tahu kamu akan datang, jadi aku menunggu kamu di sini. Kirito yang berdiri di samping, berkata, Desta, jangan khawatir, masalah bisa terjadi seperti ini, kita semua lalai dan ceroboh. Aku tidak menyangka bahwa Gladia begitu berani. Dia harusnya sangat jelas bahwa ada dukungan pejabat penting di belakang keluarga Fang dan sebagian besar tindakan keluarga kami juga mewakili sikap dari pejabat penting tersebut. Jika dia melakukan hal ini, dia akan berseberangan dengan pejabat itu. Desta menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu dia berkata, aku tidak peduli apa yang dipikirkan Gladia. Aku hanya tahu bahwa kali ini aku belum selesai membuat perhitungan dengannya. Jika dia berani menangkap wanitaku, Valora tidak akan memiliki kesempatan untuk dibebaskan. Oh. Jenderal tua Fang mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, mengapa kamu masih bersikeras untuk menghukum Valora? Kupikir kamu datang ke sini dengan tergesa-gesa karena kamu ingin mendiskusikan denganku bagaimana caranya menukar Valora dengan dua wanitamu. Desta tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jenderal tua Fang bercanda, ini adalah tanggung jawab aku sendiri untuk tidak melindungi wanitaku. Bagaimana mungkin aku bisa menukar kerja keras begitu banyak dari Kirito dan keluarga Fang untuk keselamatan hidup wanitaku? Aku datang ke sini hanya untuk meminjam sistem intelijen Jenderal tua Fang. Aku ingin tahu di mana Vero dan Citra sekarang dikurung. Aku akan menyelamatkan mereka. Seluruh aula mendadak menjadi sunyi ketika mendengar hal ini. Jenderal tua Fang menatap Desta dengan tenang dan berkata, tentu saja aku bisa memberitahumu di mana mereka sekarang, tetapi apakah kamu yakin ingin menyelamatkan mereka sekarang? Aku yakin, karena Gladia tidak akan pernah berpikir bahwa aku akan begitu cepat pergi menyelamatkan mereka, selain itu, aku sedikit khawatir. Meskipun Gladia mengatakan dia tidak akan menyakiti Vero dan Citra, tapi apakah orang-orang di bawahnya bisa dipercaya? Desta sangat jelas dengan pesona Vero dan Citra, laki-laki biasa bahkan tidak bisa berjalan karena terpana dengan pesona Vero dan Citra, apalagi orang-orang ganas di bawah Gladia. Kalau sampai mereka dikurung di sana selama 2 hari dan hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka lakukan kepada Vero dan Citra. Jenderal tua Fang terdiam sesaat dan kemudian melanjutkan. Tetapi sejauh yang aku tahu, alasan mengapa keluarga Feng berani melakukan ini adalah karena pendekar keluarganya sudah kembali ke rumah mereka dan sekarang menjaga tempat itu. Jika kamu pergi sekarang, itu berarti kamu harus bertarung dengan pria itu. Kekuatannya sangat kuat, kamu mungkin akan mati. Setelah mengatakan ini, Jenderal tua Fang mengira Desta akan menjadi ragu-ragu dan muram. Tanpa diduga, Desta tiba-tiba menyeringai dan berkata, Jenderal tua Fang mengetahui begitu jelas kekuatan pendekar itu, apakah karena pernah bertarung dengannya? Jenderal tua Fang tertegun dan kemudian berkata sambil tersenyum, aku pernah bertarung dengannya ketika aku masih muda. Apa hasil akhirnya? Desta mengangkat alisnya terus bertanya. Jenderal tua Fang. Aku memenangkan 12 kali berturut-turut.
Maka tidak ada masalah, aku yakin aku akan bisa membereskannya. Desta membusungkan dadanya, aura perang yang sangat kuat langsung muncul. Mendengar ini, Kirito berkata dengan tergesa-gesa. Desta, apakah kamu bodoh? Kakekku sudah sukses menjadi jenderal pertama dalam ketentaraan ketika dia masih muda. Dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya untuk memenangkan pertarungan dengan pendekar itu. Apakah kamu serius tetap mau pergi? Kata-kata Kirito tidak dibesar-besarkan. Ketika kakeknya masih muda, dia sudah menjadi raja di ketentaraan yang terkuat saat itu dan kekuatannya bisa dibilang mampu melawan langit dan tak ada tandingannya saat itu. Oleh karena itu, kakek Fang dapat memenangkan 12 kali pertandingan dari pendekar yang ilmunya tingkat tinggi. Tapi Desta saat ini, menurut info intel mereka, Desta baru menjadi pendekar kurang dari 2 bulan. Bagaimana bisa memenangkan pertarungan melawan pria itu? Desta tidak berbicara, hanya menatap Jenderal tua Fang dengan mata menyala. Tepat ketika Kirito ingin membujuk Desta untuk mengambil pandangan jangka panjang, Jenderal tua Fang melambaikan tangannya dan berkata perlahan, Kirito, jangan katakan apa-apa lagi. Seorang pria dapat berdiri di antara langit dan bumi dengan sebuah keyakinan. Tidak peduli kapan, selama keyakinan ini tidak runtuh, orang itu tidak akan pernah runtuh juga. Sekarang keyakinan Desta adalah untuk menyelamatkan wanita yang dia cintai. Kekuatan dari keyakinan ini sangat spesial, aku bersedia mempercayainya. Dengan itu, Jenderal tua Fang melambai pada penjaga yang sedang menunggu di sana. Penjaga tersebut segera melangkah maju dan mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Jenderal tua Fang mengambil amplop itu dan melemparkannya tepat ke tangan Desta dengan ayunan lembut. Dia berkata sambil tersenyum, aku tahu hal ini akan menjadi hasil akhirnya, jadi aku sudah minta orang untuk mempersiapkan ini. Citra dan Vero sekarang dikurung di aula tempat sembayang leluhur rumah leluhur keluarga Feng. Rumah leluhur tersebut terletak di puncak Gunung Lima Awan. Seluruh gunung itu sudah dibeli oleh keluarga Feng. Oleh karena itu, dari kaki gunung, sepanjang jalan, keluarga Feng telah mendirikan banyak pos-pos rahasia. Amplop itu berisi peta terperinci dari pos jaga. Ikuti saja rute yang ditandai di peta dan kamu dapat dengan aman mencapai puncak gunung, itu adalah batas yang bisa kubantu saat ini. Mendengar ini, Desta sangat menghargai bantuan ini. Terima kasih, Jenderal tua Fang, aku pergi dulu. Begitu Desta selesai mengatakan itu, Desta langsung meninggalkan rumah tua keluarga Fang tanpa melihat ke belakang lagi, bahkan dalam seluruh proses, dia tidak meminta bantuan dari Kirito. Kakek, aku akan membantunya. Kirito berjalan mendekati kakeknya dan berkata dengan suara berat. Jenderal tua Fang memandangnya. Menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak diizinkan pergi, seperti yang kamu katakan tadi, sebagian besar sikap dan pekerjaan yang dilakukan keluarga Fang mewakili sikap pejabat. Ini adalah niat dari pejabat tingkat atas untuk menyerang grup Geisha dan menangkap Valora. Desta bekerja sama dengan kita dan dia juga mendapatkan keuntungan dari itu, jadi tidak ada masalah. Tapi sekarang, Desta pergi menyelamatkan wanitanya, ini adalah perseteruan pribadinya dengan keluarga Feng. Jika keluarga Fang ikut campur, bagaimana kelihatannya? Meskipun kamu lebih tua dari Desta, apa kamu tidak bisa melihat dengan jelas, mengapa dia tidak menyebutkan sepatah kata pun dan meminta kita untuk membantunya? Karena dia tahu bahwa semua ini adalah masalah posisi dan status. Mendengar ini, wajah Kirito tiba-tiba menunjukkan perubahan. Tapi Kirito masih sangat gelisah, berjalan mondar-mandir, Jenderal tua Fang hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan marah ketika dia melihat penampilan cucunya ini. Pada saat ini, Fang Mei yang selalu bersikap aneh dan lain dari yang lain tiba-tiba berlari keluar dari samping, melompat dan mengetuk kepala kakaknya. Kirito menjerit dan kemudian menatap adiknya dengan wajah bingung.
Kirito, kamu gak punya otak ya, kakek sudah berkata dengan sangat jelas. Mengapa kamu masih tidak mengerti juga? Ini masalah posisi dan status. Sebagai cucu tertua dari keluarga Fang, kamu memang tidak bisa membantunya. Ya, tetapi apakah kamu ada menganggap Desta sebagai teman atau saudara? Kalau kamu mau membantu saudara kamu, siapa yang berani menghentikan kamu? Begitu kata ini keluar, Kirito baru benar-benar tercerahkan dan mengerti semuanya. Jenderal tua Fang di samping akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Pada akhirnya, cucu perempuan kesayangannya yang paling cerdas. Tidak seperti orang cucu pertama ini, dia tidak punya otak sama sekali. Kirito menggaruk kepalanya dan tertawa dengan canggung. Dia memberi hormat kepada kakeknya dan berkata dengan suara nyaring. Lapor Kirito, siap bertarung demi saudara Desta, selamatkan keluarganya. Jenderal tua Fang mengangguk dan berkata perlahan, silakan ingatlah untuk tidak membawa orang dari keluarga Fang. Kemudian perhatikan keselamatan dan kembalilah secepat mungkin. Siap. Kirito meraung dan bergegas keluar. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar menderu di halaman. Wajah Jenderal tua Fang berubah. Dia menepuk sandaran tangan kursi rodanya dan memarahi. Bajingan kecil ini, aku tidak mengizinkannya untuk membawa orang, dia sekarang pakai mobil itu juga milik keluarga Fang, bocah busuk. Fang Mei bergegas datang mendekati dan membuju pada kakeknya. Dia sudah bersiap untuk mengucapkan beberapa kata-kata manis. Tanpa diduga, Jenderal tua Fang itu malah tiba-tiba memelototinya dan berkata dengan wajah dingin. Kamu jangan membuat ribet masalah ya, jangan bikin berantakan. Urusan kamu sendiri belum selesai ditangani sepenuhnya. Kakek aku. Mulut kecil Fang Mei langsung cemberut, air mata sudah berlinang, hampir saja meneteskan air mata karena merasa kecewa. Fang Mei sangat tidak mudah membujuk Desta untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Tetapi tidak mengharapkan perubahan seperti itu, sehingga Desta yang memiliki dua pacar sudah tidak bisa ditutupi lagi. Kakeknya pasti tidak akan membiarkan dia dan Desta memiliki hubungan spesial. Setelah semua ini, jika Fang Mei menjadi pihak ketiga, itu akan mempengaruhi wajah dan nama baik keluarga Fang. Tapi tanpa diduga, ketika dia berpikir begitu dalam hatinya, Jenderal tua Fang kemudian mulai bergumam. Aku tidak menyangka, kamu hanya seorang gadis kecil, ternyata memiliki mata dan selera yang sangat baik. Aku juga sangat menyukai Desta, kamu harus mengambil kesempatan untuk merebutnya sebelum mereka menikah dan mendapatkan surat nikah. Apakah kamu mengerti? Aku. Fang Mei menemukan bahwa dia tidak bisa mengikuti sirkuit otak kakeknya. Setelah jenderal tua itu melototnya, Fang Mei segera berkata, Fang Mei mengerti, Fang Mei pasti akan menyelesaikan tugas ini dan tidak akan mengecewakan Anda. Mendengar ini, wajah jenderal tua Fang sekali lagi menunjukkan senyum tipis. Sayangnya, demi cucu laki-lakinya yang tidak begitu sukses dan cucu perempuannya yang sangat kaku dan keras kepala. Meskipun dia sudah sangat tua, dia masih saja harus mengurus semuanya sendirian secara diam-diam. Di sisi lain, Desta tidak benar-benar langsung bergegas ke Gunung Lima Awan untuk menyelamatkan orang. Dia pertama-tama berkendara ke bar pusat kota dulu, di mana dia bisa menemukan Gaius. Kakak Desta, mengapa kamu ada di sini? Melihat Desta berjalan masuk dengan aura kemarahan, Gaius langsung kehilangan fokusnya. Gaius, berapa banyak saudara yang bisa kamu kumpulkan sekarang? Desta tidak terlalu peduli dan langsung ke intinya. Sekitar 200 atau lebih, Gaius berpikir sejenak dan setelah mendapatkan info dari orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan penjagaan, dia memberikan angka yang lebih pasti. Desta melambaikan tangannya dan berkata langsung, itu terlalu sedikit, sekarang kamu harus memobilisasi semua orang yang dapat dikumpulkan.
Markas kita sementara tidak usah dijaga dulu. Kalau sampai markas kita direbut orang, silahkan saja, kita akan merebut kembali nanti. Kalian semua sekarang ikut aku untuk melakukan hal besar. Hal besar apa? Gaius bertanya tanpa sadar. Tetapi dia langsung menyadari kalau dirinya bertanya terlalu banyak. Karena Gaius sudah mengakui Desta sebagai saudara laki-laki, dia seharusnya dengan patuh menjalankan perintah dan tidak perlu bertanya terlalu banyak apa yang harus dilakukan. Tapi dia tidak menyangka Desta ternyata tidak marah. Sebaliknya, dia malah berhenti, berbalik dan berkata, kita basmi keluarga Feng dan selamatkan iparmu. Begitu Desta selesai mengatakan itu, Desta langsung berjalan keluar. Gaius tertegun sesaat, tapi kemudian gelombang gairah langsung muncul dalam tubuhnya, gairah tersebut berkumpul dan menggerakkan hatinya. Gaius melihat sekeliling ke arah anak buahnya yang masih tertegun dan kemudian meraung, kalian melamun apa? Pergi dan panggil semua orang. Kakak ipar kalian dalam bahaya, kalian masih tidak sadar ya, kapan harus buru-buru keluar dari sini dan bergerak cepat. Pada saat yang sama, Desta di luar bar, hendak menelepon Paman Ding, tetapi dia mendengar suara langkah yang rapi dan teratur di depannya. Dia mendongak dan menemukan bahwa Paman Ding sudah datang kepadanya dengan semua orang elit dan orang yang berani mati dari keluarga Chu dengan pakaian seragam yang rapi. Paman Ding, aku baru saja mau menghubungi kamu, Desta tertawa dan berkata dengan suara pelan. Namun, Paman Ding menegakkan tubuhnya dengan nada yang serius dan berkata, Tuan muda kedua, aku telah menerima berita itu, Anda tidak perlu panik, kami pasti akan datang, karena kami akan pergi dengan Anda untuk menyelamatkan nyonya muda kami. Tanda seru. Petik 2.